Tim penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemeriksaan ke gudang milik PT Putra Prima Mineral Mandiri atau PPMM yang berlokasi di Jalan Lintas Timur Air Anyer Kabupaten Bangka, Kamis 13 April 2023. Pemeriksaan tersebut dilakukan lantaran kadar ratusan ton zirkon yang akan dikirim ke Kalimantan dengan menggunakan kapal tongkang oleh PT PPMM. Diduga belum memenuhi standar pengolahan layak kirim, yakni 65%. Sementara zirkon yang akan dikirimkan oleh PT PPMM ke Kalimantan tersebut diduga hanya berkadar 6% saja. Saat akan melakukan pemeriksaan, langkah tim PPNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditahan oleh Satpam berinisial GI yang berjaga di gerbang masuk gudang milik PT PPMM tersebut. Walaupun tim PPNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menunjukkan surat tugas bernomor 800-1/681-SPT-Satpol PP-PD-4 Romawi-2023. Namun GI tetap tak mengizinkan tim PPNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke kawasan gudang milik PT PPMM yang saat itu sedang melakukan aktivitas loading zirkon. GI sendiri mengarahkan tim PPNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sejumlah wartawan untuk meminta izin ke kantor administrasi PT PPMM di Perumahan Citralen, Pangkal Pinang. Tak ingin berdebat panjang, akhirnya tim PPNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sejumlah wartawan langsung bergerak menuju ke Perumahan Citralen sesuai dengan apa yang diarahkan oleh GI. Setelah sampai di Perumahan Citralen, tim PPNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sempat bertanya kepada beberapa satpam yang bertugas di sana. Namun satpam-satpam tersebut tak mengetahui di mana kantor administrasi milik PT PPMM tersebut. Sementara itu, menurut keterangan dari sumber terpercaya, lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor administrasi milik PT PPMM di Perumahan Citralen adalah rumah milik Hanan yang dijadikan kantor administrasi PT PPMM. Namun saat ini, lokasi tersebut digunakan lagi sebagai kantor administrasi PT PPMM. Seolah dibohongi dan merasa diprank oleh oknum security yang berjaga di gudang milik PT PPMM, akhirnya tim PPNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memutuskan untuk kembali ke gudang milik PT PPMM guna melakukan upaya masuk paksa. Setelah kembali sampai di gudang milik PT PPMM, tim PPNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali bertemu GI yang masih berjaga di pintu gerbang gudang milik PT PPMM. Namun, GI mengatakan kepada tim PPNS Satpol PP supaya menghubungi Ricky Permana KBO sebagaimana petunjuk yang diterima dari atasannya. Diketahui, selain sebagai penanggung jawab kantor berita online, Ricky Permana juga merupakan seorang pejabat publik yang menjabat sebagai anggota Komisi Informasi Daerah atau KID Babel yang definitif. Saat ditemui wartawan di Hotel Swiss Bell Pangkal Pinang, Ricky Permana mengatakan dirinya sebagai pejabat Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung tidak berkaitan langsung dengan PT PPMM. Ricky mengaku dirinya tidak menjabat apapun di PT PPMM. Hanya saja Ricky berteman baik dengan Bambang yang merupakan komisaris PT PPMM. Menurut Ricky, secara kebetulan Bambang sendiri merupakan salah satu dewan penasehat di KBO. Ricky sendiri membenarkan bahwa tongkang yang bersandar di Lintas Timur merupakan milik PT PPMM. Menurut Ricky, pengiriman tersebut legal, bukan ilegal. Ricky sendiri mempertanyakan kenapa setiap PT PPMM mengirimkan zirkon suasananya selalu heboh. Sementara ketika PT yang lain melakukan pengiriman tidak ada yang heboh. Saat disinggung soal pengiriman yang diduga tidak sesuai dengan aturan terkait presentasi yang terkandung hanya 6%, Ricky menegaskan jika memang ada kesalahan, silakan laporkan ke pihak yang berwajib. Di tempat yang sama, Humas PT PPMM, Dedi, menegaskan bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai aturan dan mengantongi izin secara legal dan membayar pajak. Dedi berharap media tidak menebar isu yang berlebihan, karena menurutnya bukan hanya PT PPMM saja yang melakukan pengiriman, tapi masih banyak PT yang lain yang melakukan aktivitas pengiriman. Rosi Maharani, Channel 8 Indonesia melaporkan.